Saya memang dalam posisi serba salah. Mungkin publik berharap kepada saya dan Egy untuk terus berjuang. Diharapkan kami, tapi saya tidak bersalah dengan Egy. Hanya posisi serba salah. Dipahami ya? Posisi saya yang salah. Tapi saya tidak bersalah. Karena apa? Nah gitu. Nah, sepengetahuan umum, saya mau tanya dulu kawan. Arti restoratif justice tahu nggak? Egy datang mau minta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan, karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. BES benar mendatangi JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu, bahkan dikondisikan ke LN dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Kenapa kok nuduh bahwa kita mendapat uang 100 miliar proyek? Demi Allah, 1000 perak pun tidak ada. Bang Egy Sujana dan Bang Damai Lubis itu mengajukan restoratif justice. Nah disitulah pembedanya. Kalau tadi terkesan kayaknya kenapa ini tidak diproses, kenapa ini begitu. Menurut saya karena ada permohonan. Kalau hubungannya soal restoratif justice, kan tidak harus ke rumah orang yang dianggap korban dalam persoalan ini, dalam hal ini Pak Joko Widodo. Carilah wilayah yang netral, begitu kan, yang tidak memancing fitnah. Kami nggak ada soal mau di SP3 atau enggak. Tujuan kita membuktikan ijazah itu 99,9% palsu. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Polisi menghentikan penyidikan terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pencekalan 2 tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi itu pun dicabut. Penghentian penyidikan dikeluarkan setelah kedua tersangka bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi di Solo. Kata maaf menjadi perdebatan tak berkesudahan. Bagaimana nasib Roy CS setelah 2 koleganya tak lagi jadi tersangka? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung panggil ke panggung Rakyat Bersuara pengacara Egy Sujana, Bung Kapitra Ampera. Ini baru pertama kali nih. Selamat malam Bung Kapitra. Jadi ini udah lama jadi pengacara Bang BES, Bang Egy Sujana? Ya, Juni 2005. 2025? Ya. 2025 kan? Ya. 2005 jauh banget. 2025. Oke. Tapi hubungan saya sama Egy dari 80. Dari dulu ya, betul. Kan dulu di mana? Di TPUA itu. Bukan sebelum TPUA? Saya termasuk Midani ya. Oke, sebelum TPUA namanya? GNPF Ulama. GNPF Ulama. Bersama BES juga Bang Egy Sujana? Bersama Aiman juga di Kompas TV. Oh, saya liputan waktu itu. Oke, silakan. Terima kasih. Kemudian tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Bung Ahmad Hosinuddin. Oke, selamat malam Bung Hosin. Oke. Ini TPUA juga kan? Bung Hosin? Ya. Alhamdulillah, selamat malam. Selamat malam. Bukan TPUA tapi?
Tidak, aku Oke. dari tim advokasi. Tim advokasi. Iya. Oke, baik. Tapi Cukup ya, aku duduk dulu ya. Nanti nanya-nanya ya. Nanti tanya soal SP3 mau tanya langsung. Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan. Bung Ade, selamat malam. Oke. Assalamualaikum Bung Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bung Ade. Anggota tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang menjadi tersangka kasus ijazah, Kurnia Tri Royani. Mbak Kurnia, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, silakan Mbak Kurnia. Terima kasih. Ketua Pak Aiman. kami Jokowi, Bung Rasman Arif Nasution. Oke. Selamat malam, Bung Rasman. Ini warna tidak menunjukkan referensi ke partai politik tertentu ya? Tidak. Kita iNews friend. Oke. Makasih. Silakan Bang. Boleh. Kemudian pengacara Roy CS, Bung Abdul Ghafur Sangaji. Selamat malam, Bung Sangaji. Akhirnya nyampe, tadi sempat telat ya. Oke. Selamat malam Mas Aiman. Selamat malam. Silakan luar biasa hari ini. Sangaji. Kemudian saya akan panggilkan nanti masih dalam perjalanan Bung Damai Hari Lubis, ex tersangka, ex atau mantan tersangka kasus ijazah Jokowi, dan juga kreator konten Sentana Bung Michael Sinaga. Tetap di sana Bung Michael. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Saya nggak tahu nih apakah Bung Sangaji atau Bung Hozinuddin, SP3-nya mau digugat atau Mbak Tri Kurnia? Betul? Saya duluan ya. Oh boleh, silakan. Jadi Mas Aiman, SP3 ini kan adalah... Saya mau tanya dulu, SP3-nya terhadap Bang Egy Sujana, BES, dan juga Damai Hari Lubis akan digugat? Kami masih dalam proses pengkajian ya. Karena kemarin pada saat kami melakukan orasi kebangsaan di Gedung Juang, Mas Roy memang sudah memberikan satu sinyalmen kepada kami tim kuasa hukum untuk mengkaji dari sisi aspek hukum acara pidana terkait dengan sudah keluarnya SP3. Jadi SP3 ini adalah produknya penyidik Polda Metro Jaya yang didasarkan, kalau kita menggunakan KUHP baru, didasarkan pada pasal 24 KUHP, yaitu SP3 keluar karena ada beberapa syarat. Pertama, bisa karena alat buktinya dianggap kurang, kemudian juga bisa karena tersangka meninggal dunia, kemudian juga bisa karena daluarsa penuntutan, yaitu gugurnya hak menuntut dari penuntut umum, atau kemudian yang terakhir adalah karena dikeluarkannya restoratif justice. Jadi ada perdamaian antara pelaku dan korban. Saya mau tanya, yang kemudian menjadi dasar keluarnya SP3. Nah, kan ada perdamaian antara pelaku dan korban. Sebagai dasar adalah dikeluarkan SP3. Ya, betul. Jadi masalahnya di mana? Tentu SP3 yang dasarnya adalah restoratif justice, Mas Aiman, perlu kita kasih catatan spesial bahwa ini adalah SP3 pertama dalam berlakunya KUHP baru. Hukum pidana nasional yang baru ya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Ini adalah SP3 pertama. Dan kalau kita lihat jeda waktunya atau range waktunya, kedua hukum pidana nasional itu kan berlakunya secara sah tanggal 2 Januari. Kemudian SP3 itu keluar, kebetulan saya mengantongi SP3-nya. Ya, ini ada SP3-nya, nanti saya jelaskan. SP3 ini keluar tanggal 15. Jadi hanya selang 14 hari setelah kita berlakukan KUHP dan KUHP baru, kemudian keluar SP3 dengan begitu sangat cepat, dengan dasarnya adalah restoratif justice. Jadi ini betul-betul adalah produk hukum paling cepat di dalam hukum pidana nasional kita yang baru. Sebelum Anda lanjutkan, janggalnya di mana? Saya tahu dari nada Anda, ini janggal nih. Anda seolah-olah mau mengatakan itu. Iya, betul. Di mana? Jadi kalau kita ingin mengkaji dasar keluarnya SP3 ini, maka kami sudah membaca semua rujukan-rujukan hukum yang dijadikan sebagai dasar keluarnya SP3. Di sini ada ketidakjelasan hukum ya, yaitu pondasi hukum mana atau sumber hukum mana yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk menerbitkan SP3 dengan dasar restoratif justice. Apakah menggunakan KUHP yang baru ataukah menggunakan KUHP yang lama? Ataukah peraturan hukum pidana yang lama. Nah, ini di dalam di dalam SP3 ini sama sekali tidak ada sebutan rujukannya. Ini harus dicermati secara hati-hati loh, Mas Aiman ya. Ini saya pegang ini. SP3 kan biasanya atas nama atas alasan apa? Ya, pertama rujukannya. Rujukannya
dari huruf A sampai huruf M, ini sama sekali tidak disebutkan dasar restoratif justice. Ya, jadi huruf A sampai huruf M ini sebagai dasar rujukan dikeluarkannya SP3, sama sekali tidak ada dasar dikatakan bahwa telah ditempuh restoratif justice oleh pelapor dan terlapor. Hanya disebutkan Undang-Undang Kepolisian, KUHP baru, KUHP yang baru, kemudian ada 4 LP. Ya, LP-nya itu atas nama Pak Jokowi, kemudian Bung Lecumanan, Andi Kurniawan, dan Samuel Sweken. Dan tiga-tiganya itu adalah temannya Bang Adi Darmawan. Ya, nah kemudian di sini setelah laporan polisi itu kemudian sprindiknya ada, kemudian SPDP-nya ada, kemudian surat penetapan tersangkanya ada, tetapi terakhirnya langsung surat perintah penghentian penyidikan. Saya kira satu produk hukum yang sekelas Polda Metro Jaya di dalam membuat rujukan hukum formil seharusnya kan disebutkan juga, yaitu adanya kesepakatan perdamaian yang dilakukan Pak Joko Widodo dengan DHL dan tidak PS. disebutkan sama sekali tidak ada. Oke. Ini produk hukum yang sah yang saya pegang ya. Nah, hanya pada saat kalau kita lihat di poin berikutnya itu, di poin keduanya, yaitu hanya disebutkan bahwa berdasarkan restoratif justice. Tetapi kemudian tidak disebutkan kapan kesepakatan itu dibuat dan apa poin kesepakatannya. Harus memang ditulis? Oh, ini kan produk hukum. Seharusnya rujukannya kan harus jelas semua gitu loh. Dasar restoratif justice-nya apa? Iya, dasar SP3-nya kalau dasarnya restoratif justice, dokumen kesepakatannya harus disampaikan, ditulis di sini. Kemudian rujukan restoratif justice ini menggunakan undang-undang yang mana? Apakah KUHP yang baru ataukah undang-undang yang lama ataukah juga Perpol yang lama? Karena kalau saya baca di sini, memang di sini menggunakan asas transitoir. Transitoir itu adalah asas transisi hukum. Kalau kita sebut ini, kalau kita belajar hukum antar tata hukum, ini namanya hukum antar waktu. Jadi hukum yang berlaku pada saat sebelum tindak pidana terjadi, kemudian begitu berlaku hukum yang baru, maka di pasal 361 huruf A KUHP yang baru itu disebutkan bahwa penyidikan yang saat ini sedang dilakukan dan belum rampung tetap menggunakan KUHP yang lama. Nah, masalahnya di KUHP yang lama itu, Bung DHL. Ya, baik. Malam Bang DHL. Oke, silakan. Masalahnya, Mas Aiman, di KUHP yang lama itu kan tidak ada aturan terkait dengan restoratif justice. Dahulu restoratif justice itu kan hanya diatur dengan Perpol 8 2021, kemudian peraturan Jaksa Agung, kemudian peraturan Mahkamah Agung. Begitu lahir Undang-Undang 20 tahun 2025, baru semua aturan terkait dengan restoratif justice itu dikodifikasi di dalam KUHP yang baru. Nah, di sini di SP3 ini sangat tidak dijelaskan bahwa tidak disebutkan dasar hukumnya apa gitu. Menurut saya ini cacat formil. Meskipun cacat ini formil. Cacat formil. Karena Anda menilai bahwa itu berdasarkan KUHP yang baru, tapi kemudian tidak dijelaskan secara detail. Kalau kemudian di sini disebutkan pasal 361 huruf A, berarti kan merujuknya pada KUHP yang lama. Masalahnya di KUHP yang lama tidak diatur restoratif justice. Kalaupun penyidik mau menyandarkannya pada Perpol 8 2021, maka harusnya disebutkan gitu. Saya sebentar bang. Saya belum berdebat soal substansi. Nggak apa, ini penting. Ini bicara soal bagaimana ada rekam jejak yang harus kemudian dibahas. Apakah ini kemudian nanti akan digugat lewat pra peradilan ya? Atau tidak, itu belakangan. Tapi bahwa hari ini Anda menilai bahwa itu janggal, itu sebuah fakta. Iya. Ini cacat formil. Sekarang saya masuk kepada aspek material. Hukum pidana itu kan sandarannya dua. Kita belajar hukum pidana itu kan ada aspek hukum pidana formil dan aspek hukum pidana material. Kalau kemudian kita bicara hukum formil berarti larinya ke KUHP. Kalau bicara hukum pidana material larinya ke KUHP. Nah, saya ingin bicara soal syarat material yang diatur dalam Perpol 8. Saya menduga, ini masih dugaan saya ya. Karena di SP3 ini sama sekali tidak disebutkan dasar SP3 restoratif justice aturan yang mana yang mereka pakai. Tetapi saya menduga bahwa Perpol yang dipakai ini adalah Perpol 8 2021. Tahun 2021. Karena menggunakan asas transitoir pada pasal 361 huruf A Undang-Undang KUHP yang baru. Bahwa yang berlaku itu adalah KUHP yang lama. Karena KUHP yang lama tidak mengatur restoratif justice, berarti cantolan hukumnya saya menduga bahwa menggunakan Perpol 8 2021 karena nggak disebutkan di sini. Sekarang kita bicara Perpol 8 2021 sebagai dasar restoratif justice. Di pasal 4, pasal 5 harus diperhatikan.
di pasal 4 Perpol 8 2021 ada 2 syarat dilakukan restoratif justice, yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya harus ada kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak. Kebetulan perpolnya juga saya bawa, Mas Aiman. Oke. Ya. Syarat pertama sudah harus diakui dong, sudah perdamaian. Masalahnya, nggak, bentar. Syarat pertama sudah terjadi kan? Ada perdamaian. iya, ada perdamaian berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihaknya Pak Jokowi. Karena di sini Bang DHL pada saat diskusi di beberapa stasiun televisi, kemudian secara langsung juga, sebentar, jangan dibantah dulu Bang, nanti Abang punya waktu untuk bantah. Ya. Dan pengakuan itu kan adalah pengakuan dari pelaku, yaitu Bang DHL dan Bang Egy yang mengatakan bahwa kami nggak pernah kok melakukan perdamaian, kami nggak pernah minta maaf kok. Kenapa syarat formil meminta maaf itu penting? Karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Kalau pemaafan itu lahir karena adanya pengakuan kesalahan atas suatu perbuatan pidana yang sudah terlanjur terjadi, maka kemudian yang bersangkutan mengakui, bahwa saya salah, menuduh ijazah ini palsu. Tetapi kalau kemudian kita melihat apa yang disampaikan oleh Bang DHL, kemudian oleh Bang Egy, mereka menyampaikan, loh kita nggak pernah mengakui ijazah itu asli kok. Kami hanya datang silaturahmi. Kemudian perdamaian itu ditafsirkan oleh pihak Pak Jokowi sebagai permintaan maaf. Loh, tersangka sendiri aja mengatakan bahwa beliau tidak mengakui kesalahannya. Bang DHL boleh Anda. Silakan bisa dikonfirmasi Anda tidak langsung mengakui kesalahan, Anda tidak meminta maaf, betul? Bang DHL. Nggak, langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang dalam posisi serba salah. Mungkin publik berharap kepada saya dan Egy untuk terus berjuang. Diharapkan kami, tapi saya tidak bersalah dengan Egy. Hanya posisi serba salah. Dipahami ya? Posisi saya yang salah. Tapi saya tidak bersalah. Karena apa? Gitu. Nah, sepengetahuan umum, saya mau tanya dulu kawan. Arti restoratif justice tahu nggak? Unsurnya. Saya paham sekali restoratif apa justice. salah satunya? Restoratif justice itu adalah suatu metode penyelesaian perkara pidana non litigasi yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk memulihkan suatu keadaan yang timbul dari suatu tindak pidana. Nah, itu Jadi, baca Perpol dan baca KUHP, Pak. Jangan ngajarin saya. Lo kan Bapak tanya, saya jawab sekarang saya jawab ya dari jawaban tadi ada unsur pemulihan. Betul? Itu tujuannya Pak. Betul ada tujuannya Pak. Iya betul ya. Betul Pak. Betul. Udah titik. Betul. Nah saya ingin pulihkan status saya sebagai tersangka lewat restorasi. Itu pemulihan. Saya tersangka. Saya tidak terlapor. Tadi betul. Saya tidak ada minta maaf. Nanti kan terbukti. Kalau minta maaf itu artinya apa nih? Minta maaf saya salah. Betul? Atau maaf-maafan. Bapak mengakui nggak kesalahan Bapak di hadapan Pak Jokowi? Jangan, kamu dengar aja omongan saya. Jangan mencampur itu. Tadi Bang DHL tanya saya jawab. Saya menerangkan. Apa penting? Anda udah selesai saya tanya. Karena saya ingin mengembalikan kepada konsep restoratif justice. Karena gini, yang disebut pemulihan itu, mohon maaf ya. Kalau gitu ngomongnya terus. Enggak. Nanti saya berikan. Ini Bang DHL. Ini kita bicara konsep hukum soalnya. Saya di sini. Abang kan giliran saya nanya, ternyata Anda tahu. Yaitu pemulihan diantaranya unsur-unsur itu. Betul kan? Udah nggak perlu lagi, saya lagi dulu waktunya. Nanti saya beri kesempatan. Tapi ini kan perlu supaya jelas, supaya pemirsa mudah untuk memahami. Karena ini saya jadi moderasi di sini, memoderasi. Iya, harusnya ditegur dong, kan jatah saya. Iya, bukan. Nanti kalau seandainya terlalu panjang lebar kanan kiri, pemirsa nggak paham. Makanya saya biar percayakan kepada saya. Saya berada di tengah supaya pemirsa juga paham apa yang kita bahas. Apa pentingnya? Saya kembalikan kepada. Apa pentingnya permohonan maaf menurut Anda? Nanti saya beri kesempatan. Itu penting. Karena konsep restoratif justice itu yang dipulihkan itu bukan hak tersangkanya, bukan. Restoratif justice itu basisnya adalah korban. Yang dipulihkan itu adalah suatu perbuatan yang sudah terlanjur terjadi. Misalnya ambil contoh, pencurian. Ketika terjadi pencurian, orang menempuh restoratif justice meminta maaf kemudian mengembalikan barang. Apa yang dipulihkan di situ? Yang dipulihkan adalah kembalinya barang kepada yang punya.
Kemudian ini ilustrasinya salah total. sabar dulu, Itu delik umum Bang. pencurian. Ini absolut delik aduan. Sabar, nanti saya jelaskan ke Abang. Pencurian. Mohon maaf, nanti saya jelaskan ke Abang. Begitu kita masuk ke pasal 310, 311 yang sekarang dalam KUHP yang baru itu diubah menjadi pasal 433 dan 434. Kalau ini deliknya delik aduan absolut, maka pemulihan itu adalah pemulihan nama baik korban, bukan pemulihan status tersangka. Itu tidak masuk dalam konsep restoratif karena yang dipulihkan di situ adalah haknya seorang korban. Jadi nama baiknya yang harus dipulihkan, bukan status tersangkanya. Sehingga kalau kita bicara konsep restoratif justice, sangat penting sekali kalau kita buka semua literatur restoratif justice, mau dalam kajian hukum pidana nasional kita, mau dalam semua literatur hukum pidana internasional, basis restoratif justice itu adalah pemulihan kepada korban supaya tidak ditempuh suatu sistem peradilan pidana yang ujungnya adalah pemidanaan. Itu jelas. Makanya pasal 51 KUHP yang baru menjelaskan tujuan pemidanaan. Di sana sudah dielaborasi, sudah dikombinasi antara tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan pidana modern. Yaitu tujuan pemidanaan itu bukan hanya memenjarakan, bukan hanya mengirim orang ke penjara, ke lapas, ke rutan, tetapi juga yang penting dalam sistem peradilan pidana modern yang dianut dalam KUHP dan KUHP yang baru adalah kita menggunakan suatu pendekatan non-retribusi atau non-pemidanaan. Dan itu yang dipulihkan adalah hak seorang korban, bukan tersangka. Apa korelasinya pemulihan hak seorang korban dengan permintaan maaf? Nah, karena gini, seseorang tidak mungkin memberikan pemaafan secara hukum karena pemaafan secara hukum itu berakibat pada status tersangka seseorang tidak lagi diberlakukan. Kenapa itu penting? Karena ketika seseorang meminta maaf dan mengakui perbuatannya, berarti orang yang meminta maaf itu mengakui aku salah. Contoh. Kita menggunakan pasal 433, saya gunakan buat Mas Aiman. Oke, bentar. Misalnya begini. Ada seorang Bang Damai deh. Bang Damai sampai sekarang nggak pernah merasa bersalah, betul ya? Tidak pernah merasa bersalah saya. Lalu kemudian jadi tersangka. Saya nggak pernah minta maaf dan ulang-ulang. Iya, sebentar. Nah, ini bentar. Ini saya ngerti logika Anda. Bang Damai sampai hari ini tidak pernah merasa bersalah. Ini saya tengah-tengah ya. Iya, betul. Tidak pernah merasa bersalah. Iya. Logika dari mana sehingga Bang Damai harus minta maaf? Lah terus apa yang dipulihkan? Ya status, oleh karena itu dia minta supaya saya salah apa kok saya jadi tersangka. Tersangkanya aja dicabut dengan SP3. Tetapi keadaan bahwa ijazah Pak Jokowi yang saat ini diperbincangkan diduga palsu, diduga dibuat di pasar pramuka, diduga didapatkan secara tidak sah di UGM, apakah terpulihkan dengan SP3 dan restoratif justice? Bukan urusan Bang Damai itu. Saya nggak pernah nuduh pramuka. Ini pertanyaan sederhana. Karena restoratif justice itu saya sepakat gini. Kepada saya. Gini. Ada seseorang yang tidak pernah merasa bersalah lalu tetapkan tersangka, kan boleh dong. Lalu kemudian disuruh minta maaf, kan nggak masuk logika. Tapi dia minta supaya status tersangkanya dilepas. Lo gini, tersangka itu apa sih? Coba baca KUHP deh. Bisa. Tersangka, sebentar Bang, nanti Abang boleh bantah. Tersangka adalah seseorang yang diduga berdasarkan dua alat bukti yang sah. Ini omongannya nol, ngabisin waktu. Masa Bang, sebentar. Kita bicara ilmu. Setelah tersangka saya berikan catatan. Setelah tersangka kita bicara ilmu hukum ya, Bang. Oke. Karena tersangka dua alat bukti tadi. Tersangka itu adalah seseorang yang diduga. Bang Damai. Diduga melakukan tindak pidana. Bentar Bang. Kecuali Bang DHL ini bukan tersangka. Bang itu kan versi karena dia penyidik. tersangka. Bukan versi penyidik. Loh, ini kan surat penetapan tersangka. Bang Haji sebentar. Supaya bisa lanjut bagus ya. Saya sebenarnya terharu melihat Anda datang tadi. Jadi jangan dihentikan. Pasti dia punya sesuatu dan dia juga seorang kuasa hukum kan. Jadi jangan dihilangkan dengan kemarahan Anda. Saya ngalah, tadi kan waktunya saya. Lanjut. Oke, silakan. Saling menghargai. Jadi tersangka dianggap sudah bersalah, begitu kan? Bukan bersalah, orang itu diduga sudah melakukan perbuatan pidana, maka keluar surat penetapan tersangkanya. Dan kecuali hari ini Bang DHL tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, ujuk-ujuk datang ke Pak Jokowi, Jokowi memaafkan, ya nggak perlu keluar SP3. Jadi orang kalau sudah ditetapkan tersangka untuk restoratif justice menurut Anda harus ada permintaan maaf dari sang tersangka. Karena itu esensi daripada restoratif justice. Tidak ada persyaratan minta maaf dalam KUHP. Permohonannya pun disampaikan cukup kepada penyidik. Nggak mungkin ke JPU, belum sampai tuntutan. Nggak mungkin ke pengadilan,
Gila itu namanya. Nggak mungkin kepada Pak Jokowi. Nyata saya tidak pernah minta maaf, baik melalui kuasa hukumnya bersama-sama naikkan, atau sepihak, mereka mengajukan restorasi juga tanggal 12. Mereka itu siapa? Januari. Ini kuasa hukum Pak Jokowi atau Pak Jokowi atau Andi atau Lecumen. Restoratif justice untuk tersangka siapa? Mereka juga mengajukan restorasi tanggal 12. Saya tanggal 13 kepada penyidik dua-duanya. Benar. Mereka tuh maksudnya atas dua nama hukum ini. Tentunya kuasa hukum Pak Jokowi. Oke. Mengajukan restoratif ke yang lain. Bang Damai dan Bang Egy maksudnya? Bukan, ke penyidik. Oke. Mereka juga mengajukan restoratif. Tujuannya apa? Restoratif justice? Tanya aja sama mereka. Nah, saya tanggal 13. Nah, ini menarik nih. Memang aturannya seperti itu. Ini belum terbuka nih. Tadi. Oke, nanti saya buka. Silakan. Nah, syarat saya, latar belakang saya minta pemulihan, saya dinyatakan tersangka. Ya. Namun tidak terlapor. Saya masih dampingi Kurnia. Sampai A sampai Z. Saya udah dampingi dengan Arfid namanya. Dan saya juga mendapat kuasa daripada Roy, Rismon. Kalau saya punya tersangka, jadi tersangka, terlapor, itu nggak mungkin saya diusir dari ruangan bisa sama penyidik. Saat itu pengembangan selanjutnya disitulah saya terlapor. Ya, jadi klien saya Roy Suryo, Rismon, Kurnia, Egy Sujana. Bahkan itu diteken, videonya lengkap di suatu rumah makan. Jangan iklan ya, saya pengen fakta hukum. Susite yang bayar Egy Sujana, Roy nggak mau bayar, dia teken. Saya nggak marah kalau saya laporkan ini. Apa kata orang nanti publik? DHL lagi begini, karena itu kan klien saya. Diminta ketika dalam ruangan saya dampingi Ibu Kurnia. Kalau saya laporkan kawan saya ini kena juga. Karena dia kuasa hukum. Saya kenanya? Dia advokat. Dengar dulu. Gak bisa Bang Damai ya. Dengarin dulu. Anda ini sudah mengecewakan kami secara keseluruhan. Lalu sekarang Anda akan melaporkan. Sudah jadi termul ya. Sudah jadi termul sekarang. Advokat nih. Sudah jadi termul sekarang dalam perjuangan. Pinteran termul sama kalian. Terima kasih ya. Anda mendampingi saya di rumah Pak Jokowi. Dengan kasih sayang Anda mendampingi saya. Di belakang nama Anda tertulis tim pemburu ijazah palsu Joko Widodo. Saya bangga sama Anda. Lalu hari ini Anda mengatakan saya bisa dipoliskan gara-gara itu. Saya mau yang begini debatnya. Saya tinggal nih. Harusnya jangan hadir tadi. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti sebentar.